Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat merayakan Paskah di rumah masing-masing. Hari ini tanggal 12 April 2020. Jadi perayaan Paskah yang kedua yang belum bisa kita rayakan sebagaimana biasanya tahun 2019 oleh karena banjir bandang, dan tahun ini karena COVID-19. Ini menjadi satu peristiwa yang sangat besar bagi kehidupan iman kita. Namun dalam semua hal ini, janganlah iman kita juga mengalami goncangan, tetapi hati dan mata kita biarlah tertuju kepada Tuhan. Semua ini mempersiapkan kita akan kedatangan Tuhan yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasihku, saudaraku, jemaat Baitania Putali yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada dalam merayakan Paskah tahun ini dengan segala kondisi yang kita hadapi, ingatlah bahwa peristiwa banjir bandang, air pasang danau, dan peristiwa COVID-19, semuanya ini mempersiapkan kita kepada peristiwa kedatangan Tuhan. Persiapan ini harus sedemikian mempersiapkan kita. Jangan kita menganggap sepele hal-hal ini. Seperti setiap pemain bola dipersiapkan dan diberikan latihan khusus untuk mendapatkan kemenangan. Semua ini adalah latihan-latihan bagi kita untuk sesuatu yang sangat besar yang sedang datang. Oleh sebab itu, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan dalam semua ini. Yang penting saya sampaikan pada hari ini firman Tuhan bagi kita yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bahwa bagi kita, Allah sendirilah kehidupan kekal itu. Bagi kita orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang adalah Allah, Ia sendirilah kehidupan kekal itu. Sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 4, 5, 6, kita kalau membaca di sana, Yesus mengatakan ialah pokok anggur yang hidup. Dan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan disinilah pokok kehidupan kita, pokok hidup kita. Bahwa Yesus adalah kehidupan kekal itu. Sama seperti Yesus berdiri depan pintu dan mengetok, siapa yang mendapatkan dia akan masuk dan tinggal. Jadi di dalam semua itu, marilah kita dengan hati dan mata tertuju kepada Kristus, melihat bahwa kehidupan kekal itu adalah Allah sendiri di dalam kita. Dengan Allah sendiri dalam kita, maka kuasa Allah akan bekerja. Sebabnya dalam Yohanes 15 kita lihat bahwa Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus Kristus. Dan penting pada peristiwa perayaan Paskah ini, kita semua menyadari apa yang dituliskan dalam Roma 6. Saya akan membacakan buat kita semua. Roma 6 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tentu tidak. Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya pada hari ini. Amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Amin. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Haleluya. Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Baitania yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya perayaan Paskah ini menjadi satu peristiwa yang bukan hanya diperingati dengan segala bentuk acara-acara gerejawi yang turun-temurun kita selenggarakan, atau pembicaraan-pembicaraan yang turun-temurun kita diskusikan yang telah membudaya di dalam iman kita. Tapi perayaan Paskah 2 tahun terakhir ini, biarlah kita renungkan baik bahwa 2 tahun terakhir ini perayaan Paskah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Memperingatkan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk peristiwa yang sedang datang yang lebih besar daripada ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari ini yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya perayaannya, tetapi kemenangannya, kuasanya benar-benar ada di dalam saudara dan saya. Kalau itu tidak terjadi, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Sia-sialah segala usaha kita. Biarlah kita mematikan segala bentuk kedagingan yang menguasai kita. Biarlah kita hidup di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Sebab Allah sendiri adalah kehidupan kekal itu. Jika kita sudah menerima Dia, kita sudah menerima hidup yang kekal. Tetapi ingat, upah dosa ialah maut. Ya, Roma 6. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jangan lagi hidup dalam dosa. Mari kita seperti Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Semua kita yang telah dibaptis, kita juga dibaptis selam, masuk ke dalam air, mati, dan bangkit keluar dari dalam air. Seperti Yesus mati dan bangkit. Demikianlah kiranya kasih karunia Allah tinggal dalam kita. Demikianlah hendaknya kita hidup bagi Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Foi onomi. Yesus re.
Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin.